Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Saharaula Yusuf dan teman saya Desi Triani. Kami di sini akan mempresentasikan apa itu bimbingan konseling di SD atau MI. Di sini ada abstraknya, yaitu bimbingan konseling sekolah untuk ikut dalam pelayanan konseling individu atau kelompok dengan konsekuensi bahwa sebagian besar waktu mereka akan habis dalam keterlibatan mereka sebagai fasilitator pengembangan diri siswa. Di bagian pendahuluan ini ada 4 poin. Yang pertama itu konseling. Seorang konselor membantu para peserta didik untuk mengerti dan menerima dirinya sendiri secara lebih baik. Dan yang poin kedua yaitu ada konsultasi. Nah, seorang konselor bekerja bersama ahli administrasi, guru, dan staf untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Poin ketiga yaitu mengidentifikasi masalah peserta didik. Konselor mengkoordinasi dan menginterpretasi informasi untuk membantu peserta didik yang membutuhkan bantuan khusus. Dan terakhir di sini ada bantuan bagi orang tua, yaitu seorang konselor mengadakan pertemuan secara individual atau kelompok dengan para orang tua. Kedudukan yang penting bagi pendidikan sekolah dasar, yaitu yang pertama, perkembangan kepribadian. Guru BK berperan sebagai wadah untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya menuju kemandirian. Poin selanjutnya yaitu pengetahuan. Di sini siswa harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Poin terakhir yaitu ada keterampilan peserta didik, yaitu keterampilan yang harus dimiliki peserta didik yang seperti berpikir kritis, komunikasi, keragaman, dan bekerja sama. Pelayanan bantuan untuk peserta didik, yaitu di sini ada bimbingan pribadi yang membantu siswa meningkatkan pengertian terhadap diri sendiri dan dapat menghadapi situasi psikologinya dengan baik. Poin selanjutnya yaitu ada sosial, yaitu meliputi bimbingan dan mampu memahami dirinya sendiri dan serta lingkungan sekitarnya. Dan poin yang ketiga yaitu ada belajar, yaitu suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan hal lainnya. Dan pelayanan bantuan untuk peserta didik yang terakhir yaitu ada karir, yaitu menentukan karirnya masing-masing sesuai dengan apa yang diinginkan. Bimbingan konseling di sekolahan dasar. Di sini ada dua poin, yaitu yang pertama kompetensi guru dalam pembelajaran, yaitu suatu kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Selanjutnya, peran konselor di sekolahan dasar, yaitu di sini ada konseling atau mengkonseling, terus konsultasi, mengidentifikasi masalah peserta didik, dan bantuan bagi orang tua dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Apa saja sih kompetensi itu? Yaitu kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi personal, dan kompetensi pedagodik. Adapun urgensi peran guru kelas dalam pembelajaran di sekolah dasar. Di sini ada peran guru dalam proses belajar. Yang pertama, mendidik, memberikan arahan. Yang kedua, memberi fasilitas media, pengalaman belajar yang memadai. Dan yang ketiga, membantu pengembangan aspek-aspek kepribadian siswa. Selanjutnya, guru sebagai motivator bagi siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, memberi motivasi kepada siswa untuk belajar. Yang kedua, memberi penjelasan pada siswa tentang tugas akhir. Yang ketiga, memberi ganjaran atas prestasi yang diraih siswa. Nah, yang keempat, membentuk kebiasaan baik.
Adapun karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Poin yang harus diketahui oleh guru mengenai perkembangan fisik siswa bahwa yang pertama, siswa sekolah dasar yang baru masuk kelas 1 merupakan anak yang berada dalam masa peralihan pertumbuhan cepat. Masa anak-anak awal ke masa pertumbuhan yang sedikit lebih lambat. Yang kedua, pada siswa yang berumur 9 tahun, siswa laki-laki maupun siswa perempuan memiliki ukuran yang kurang lebih sama. Nah, yang ketiga, siswa perempuan akan mengalami lonjakan pertumbuhan pada akhir kelas 4. Terakhir, siswa perempuan akan memiliki postur yang lebih tinggi, badan yang lebih berat, dan kekuatan yang lebih kuat daripada siswa laki-laki pada akhir kelas 5. Adapun 4 fase kognitif yang harus kita ketahui. Yang pertama, fase sensomotorik. Apa itu fase sensomotorik? Fase ini berada pada rentang 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini, bayi yang baru lahir dengan sejumlah refleks bawaan yang mendorong untuk mengeksplorasi dunianya. Yang kedua, ada fase praoperasional. Fase ini berada pada rentang 2 sampai 7 tahun. Pada fase ini, siswa belajar untuk dapat mempresentasikan dan menggunakan objek melalui kata maupun gambaran sesuatu. Selanjutnya ada fase operasional konkret. Fase ini berada pada rentang usia 7 sampai 11 tahun. Pada fase ini, siswa sudah dapat menggunakan logikanya. Dan yang terakhir, fase operasional formal. Fase ini berada pada rentang usia 12 sampai 15 tahun. Pada fase ini, kemampuan berpikir sudah dapat dilakukan secara abstrak. Nah, kita sudah berada di penghujung materi. Untuk penutup, pada kesimpulannya, keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan terletak pada kesempurnaan pedoman dan panduan operasionalnya, akan tetapi bergantung pada banyak faktor yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Antara lain, kualitas guru bimbingan dan konseling, kebijakan pemerintah, dan potensi peserta didik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Any question?